Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan saya Ibnu Ediono, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Islam Teratai Putih Global, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Pada koneksi antar materi modul 1.3 ini terdapat pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pertama yaitu, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidikan dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Sesuai dengan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan itu, kita perlu mengaitkan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak yang dituangkan dalam visi guru penggerak. Langkah awal sebelum mengaitkan materi, saya mencoba memahami konsep dasar dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, dan inquiry apresiatif atau disebut sebagai IA. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada anak, sesuai dengan zaman, kodrat alam, dan pendidikan seharusnya menuntun segala potensi yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada profil pelajar Pancasila, profil ini menggambarkan karakter ideal siswa Indonesia yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Sedangkan konsep pada inquiry apresiatif, pendekatan yang berfokus pada kekuatan, keberhasilan, dan potensi yang ada. Dalam konteks pendidikan, IA mendorong siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan dengan cara menggali hal-hal positif yang sudah ada. Apa kaitan antar konsep tersebut? Setelah memahami konsep dasarnya, saya mulai mencoba mengaitkan antara ketiga konsep tersebut. Pertama, peran pendidik hanyalah sebagai fasilitator. Ki Hajar Dewantara menyampaikan pendidik berperan sebagai pengarah yang membimbing anak untuk mengembangkan potensinya. Artinya, saya sebagai seorang guru harus bisa mencari potensi dan mengarahkan potensi anak tersebut. Pada profil pelajar Pancasila, pendidik membantu murid mengasah setiap aspek profil pelajar Pancasila melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Dalam kegiatan aktivitas pembelajaran, guru kembali hanya menjadi fasilitator, menjembatani diskusi atau kegiatan yang dilakukan siswa. Pada inquiry apresiatif, pendidik menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk eksplorasi dan penemuan, sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran. Setelah mengetahui potensi dan keadaan siswa, pendidik bisa menerapkan metode dan model pendekatan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bermakna. Kedua, pendidikan berpusat pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak adalah pusat pendidikan. Guru tidak boleh lagi menjadikan anak sebagai objek pembelajaran serta hanya memikirkan ketuntasan guru tanpa memikirkan kebahagiaan siswa. Pada profil pelajar Pancasila, setiap aspek profil pelajar Pancasila menuntut keterlibatan siswa. Dalam kegiatan proyek, seluruh siswa dilibatkan untuk aktif pada kegiatan tersebut, dan guru menilai serta mengevaluasi target, dimensi, dan elemen yang sudah ditentukan. Pada inquiry apresiatif, siswa didorong untuk menjadi subjek belajar, bukan objek. Hilangkan teacher center, ubah menjadi student center. Ketiga, pengembangan karakter. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara,
Profil belajar Pancasila dan inquiry apresiatif sama-sama menuntun siswa untuk mempunyai karakter yang baik. Ki Hajar Dewantara menyampaikan pendidikan tidak hanya tentang kognitif, tetapi juga karakter. Dalam proses pembelajaran, guru harus senantiasa menekankan karakter yang ingin dibangun di sekolah. Pada profil belajar Pancasila, profil ini secara eksplisit menggambarkan karakter yang diharapkan tumbuh pada anak. Pada inquiry apresiatif, dengan fokus pada kekuatan dan potensi, IA membantu siswa membangun kepercayaan diri dan karakter yang positif. Keempat, pembelajaran yang relevan. Filosofi Ki Hajar Dewantara memiliki arti pendidikan harus relevan dengan kehidupan siswa. Pada profil pelajar Pancasila, setiap aspek profil pelajar Pancasila dapat dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata. Pada inquiry apresiatif, pembelajaran dimulai dengan menggali pengalaman dan pengetahuan siswa yang sudah ada. Artinya dari ketiganya sama-sama mengingatkan bahwa pembelajaran harus kita kaitkan dengan kehidupan yang akan dijalani anak. Kelima, gotong royong dan kolaborasi. Kesamaan antara filosofi Ki Hajar Dewantara, profil belajar Pancasila, dan inquiry apresiatif, kolaborasi atau gotong royong merupakan nilai yang sangat penting untuk mencapai tujuan sekolah. Seperti ini gambaran implementasi dari kaitan antar konsep tersebut. Langkah pertama, menciptakan suasana kelas yang positif dan inklusif. Guru menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua siswa untuk berekspresi dan belajar. Langkah kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi kelompok, proyek, dan presentasi. Langkah ketiga, menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti permainan, studi kasus, dan eksperimen. Langkah keempat, menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Guru memberikan contoh-contoh konkret yang relevan dengan kehidupan siswa. Langkah kelima, menghargai keberagaman. Guru menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan individu dan budaya. Kesimpulannya, paradigma inquiry apresiatif menjadi jembatan yang kuat antara filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Dengan menerapkan IA, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif untuk membentuk siswa menjadi individu yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Untuk mewujudkan paradigma inquiry apresiatif, bisa melalui pembuatan prakarsa perubahan dengan kanvas bagja. Pertanyaan pemantik kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Sebelum membuat kaitan antar materi, saya sudah membuat visi pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu mewujudkan generasi berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang sudah saya buat, saya merevisi visi saya menjadi mewujudkan generasi berakhlak mulia dan berwawasan global. Kenapa saya memilih visi ini? Saya ingin menciptakan generasi yang mempunyai daya saing tinggi di era globalisasi namun tetap berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.